Kalau udah punya NPWP, udah plan lagi ya ini? Lagi bikin apa, Kak? Pusing amat. Iya nih, ini udah punya NPWP. Bingung, mau diapain? Tanya ke siapa ya? Ada tuh laporan tahunan. Apa tuh? Nah, mau tahu? Yuk, simak Bola Simak Bijak Bicara Pajak episode 15. Check it out. Halo kawan pajak semua, kembali lagi di Bola Simak Bijak Bicara Pajak Podcast KPP Pratama Maros bersama saya Kristanto Widiatmoko, penyuluh KPP Pratama Maros. Oke, jadi judul podcast kita kali ini ya kawan pajak pastinya udah tahu nih kalau kami pada hari ini akan membahas tentang kewajiban wajib pajak gitu ya, baik itu orang pribadi maupun badan. Dan tentu saja kali ini saya tidak sendirian lagi dan pastinya juga kawan pajak udah pada mengenal nih, sudah ada Kak Agni di samping saya dan akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol di kesempatan podcast hari ini. Halo Kak Agni, apa kabar nih? Baik, Kak Kris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Kris gimana keadaannya? Kayaknya nggak perlu ditanya ya. Karena sudah terlihat sangat sehat dan bahagia. Betul, Betul. betul. Alhamdulillah jasmani rohani sehat nih Kak Agni ya. Betul. Oke. Hmm, Dan pastinya kita kembali lagi ya berbicara tentang kewajiban-kewajiban perpajakan nih Kak sini Betul banget. dan kita akan mau bahas untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP nih Kak Ati ya. Oke. Dan ini kayaknya materi ini bukan pertama kali kita bahas ya. Tahun-tahun sebelumnya pun Sudah ada seringnya kita bahas. di awal tahun pun nggak hanya di podcast ini, tapi live Instagram juga biasanya kita bahas ini juga. Itu sebenarnya kenapa sih kita bahas ini kali ini Hari Kak Agni? ini ya. Oke, Kak Kris, jadi gini. Memang kan kita udah sering bahas materi tentang kewajiban pelaporan SPD tahunan, persiapan pelaporan SPD tahunan, kayak begitu-begitulah ya. Tapi kita sebagai penyuluh ya, penyuluhnya terutama khususnya KPP Pratama Maros ya, kalau wajib KPP Maros itu tentu tidak boleh bosan begitu ya. Kalau nggak boleh bosan-bosan memberikan informasi dan edukasi kepada kawan pajak Oke. ya. Agar kawan pajak mengetahui dan bisa memahami apa saja kewajiban perpajakannya. Jadi bisa terhindar nih dari terkenanya sanksi akibat ketidaktahuan. Ketidaktahuan ya. Karena banyaknya ketika wajib pajak itu menerima mungkin ya STP gitu ya atau sanksi karena tidak lapor. Nah, karena bilang, "Oh, saya nggak tahu kalau harus lapor." Tuh, jadi naik. Mungkin eh, eh, biar semuanya ya kawan pajak tahu gitu ya. Mudah juga kan tinggal klik nonton podcast, tahu deh kewajiban perpajakannya apa. Tuh, ya. Dan ini juga momennya pas nih Kak Kris. Pas gimana nih Kak Ati? Jadi kan ini udah mau menjelang akhir tahun nih. Betul. Ya kan? Kurang dari 2 bulan lagi nih Kak Kris. Kita menyambut 2025. 2005 Ya, karena saya 2024 ya Kak Kris. Itu betul. Jadi udah mau masuk 2025, kurang 2 bulan lagi. Nah, yang mana nanti per 1 Januari ya, udah kawan pajak sudah bisa lapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2024. Iya. Begitu Kak Kris. Jadi kawan pajak ya persiapan lah Persiapan. biar tidak telat Oh ya. iya. Nanti karena tidak tahu kewajiban perpajakannya. Betul, 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 betul. Setuju banget nih sama Kak Agni ya. Yes. Dan informasi kayak gini kan nggak cuma dari kelas pajak online, dari podcast ini, dari live Instagram, juga konsultasi lewat WhatsApp konsultasiku. Mas Sarana kita gunakan untuk berikan informasi, edukasi ke kawan pajak semua. Betul sekali. Jadi semua media mudah banget kok ditemuin kawan pajak tentang kewajiban perpajakannya tentunya. Dan yang paling penting Kak Agni, Ya. semua layanan yang kita berikan itu Gratis. Yes, betul banget Kak Kris. Tidak dipungut biaya ya. Tidak dibawa sama Mau konsultasi gratis, silahkan datang ke kantor pajak biar maksudnya mungkin mau belajar dari A sampai Z, boleh silahkan konsultasi gitu ya. Kita akan memberikan edukasinya. Tuh, setelah itu nanti kawan pajak bisa melakukan atau memenuhi kewajiban perpajakannya. betul sekali. Tidak terkena sanksi
Tidak ada sanksinya. Oke 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 oke. Jadi seperti biasa kita bahas dulu dari yang enteng-enteng nih, Kak. Oke, yang enteng-enteng Yang gimana? pertama nih, kan tadi ada kewajiban untuk pelaporan ya, SPT tahunan orang pribadi ataupun badan. Sebenarnya dasarnya ini kenapa sih kita harus lapor atau, itu tercantum di mana sebenarnya, Kak? Dasar ya, Kris ya. Kalau kita ngomongin dasar ya pasti kalau kita ya dari kantor pajak pasti dasarnya dari undang-undang. Undang-undang Lagi mau dari yang mulut kita. kalau denger ya kurang ringan ya, tapi kita bikin ringan aja kali ya, gitu. Jadi untuk aturannya tetap kita sebutkan gitu ya biar kawan pajak tahu. Ya. Ada di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa disebut Undang-Undang KUP. KUP. Iya. Nice. Jadi disebut, di situ, di pasal tersebut, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hmm. Di mana tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Asing. Jadi memang diatur dan disebutkan ya Kak Kris di pasal tersebut bahwa wajib begitu mengisi SPT untuk wajib pajak. Gitu Kak Kris. Jadi adanya kata wajib itu tadi artinya yang namanya wajib ya kalau misal tidak dilakukan pasti akan ada sanksinya. Ada sanksinya. Betul sekali. Oke oke, Kak nih. Jadi kita tahu nih bahwa memang pelaporan SPT tahunan itu sebagai kewajiban wajib pajak yang sudah memiliki NPWP. Dan berarti untuk pelaporan itu sebenarnya ada jangka waktunya nggak sih, Kak? Gitu. Sepanjang tahun nih kawan pajak bisa lapor kapanpun di titik manapun gitu ya, seslonya kawan pajak ke Oke. kantor Pak, pajak. ada. Jadi kalau batas waktunya pelaporan itu ada Kak. Oke, itu gimana? Jadi kalau aturannya masih sama di Undang-Undang KUP juga, tapi di pasal 3 tapi ayat 3. Gitu. Pasal Pasal 3 ayat 3. Di situ disebutkan batas waktu penyampaian SPT yaitu yang pertama untuk SPT masa itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak Oke, gitu ya. Atau tanggal 20 gitu. tanggal 20 Biar mudah kan. bulan berikutnya gitu ya. Nah, untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau untuk SPT tahunan badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Atau mudahnya gini deh Kak Kris, biasanya kawan pajak itu menggunakan tahun pajak itu sama dengan tahun kalender. Oke. Gitu. Tahun pajaknya dari Januari sampai Desember. Tahunnya sama gitu ya. Atau kayak misalnya contoh Januari sampai Desember 2024. Berarti tahun kalender 2024 ini tahun pajaknya juga Januari sampai Desember 2024. Januari sampai Desember. Biar mudahnya begitu. Kadang pada umumnya seperti itu. Tapi mungkin bisa beda juga. Tuh, cuman memang harus ada pengajuan pemberitahuan. Pemberitahuannya ya. Tapi pada umumnya Baik. itu menggunakan yang Januari sampai Desember. Seperti tahun kalender gitu. Jadi artinya kalau misalnya seperti itu sama dengan tahun kalender, gampangnya kawan pajak bisa mengingat batas pelaporan itu untuk orang pribadi sampai 31 Maret Oke. tahun berikutnya dan 30 April tahun berikutnya untuk badan. I see. Ini untuk orang pribadi sampai akhir Maret, untuk badan sampai akhir April. Jadi penyampaian SPT tahunan ini batas waktunya selisih 1 bulan lah antara orang pribadi sama yang badan ya. Oke. Walaupun Siap. di pasal 3 ayat 4-nya Kak Kris ya, di Undang-Undang KUP itu kawan pajak atau wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Nah, gitu. Jadi dari yang tadi yang diatur itu yang 3 sama 4 bulan itu diperpanjang gitu paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP gitu ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya IWMK tuh Kak. Jadi tapi maksudnya lebih mudahnya mungkin kita seragamkan pelaporannya sampai dengan 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Untuk yang badan. Kecuali ditentukan berbeda. Oke.
sesuai dengan tahun pajak yang Yes, pada wajib betul banget. langsung ya. Tapi normalnya adalah untuk orang pribadi 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi 2024 kalau misalkan selesai ya 31 Desember 2024 selesai tahun baru gitu kembang api di 2025-nya berarti maksimal pelaporan untuk orang pribadi itu 31 Maret. Untuk yang badan 30 April gitu ya, Kak Agni ya. Nah, kalau misalkan somehow nih kita udah tahu 31 Maret harusnya, tapi ternyata nih saya gitu, lupa lapor. Waduh katakanlah saya lapor di 1 April gitu, Kak. Oke, Itu gimana? gitu ya. Heeh, Oke. ada sanksinya nggak sih? Oke, pasti Kak Kris. Pasti ada. Iya, ada sanksinya. Jadi, untuk wajib pajak yang aktif atau, eee, yang ngelapornya terlambat atau tidak lapor SPT gitu ya, nanti itu akan dikenakan denda. Oh, Untuk wajib pajak orang pribadi itu 100.000 dan oh, untuk badan itu 1 juta wow. per SPT. Jadi, ya kalau untuk aturannya itu ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi kawan baca bisa cek lagi di situ untuk denda-denda begitu ya, untuk SPT orang pribadi, untuk Badek, untuk SPT massa. Nah itu diatur berbeda-beda begitu nilainya, gitu. Tapi yang mau kita tekankan di sini untuk yang badan dan orang pribadi ya. Karena kan kita, mau menjelang pelaporan SPT atau toh. Jadi ya itu tadi, untuk orang pribadi 100.000 per SPT tahunan, untuk badan 1 juta untuk SPT tahunan, Oke. gitu. Jadi lumayan lah Kak Kris ya, kalau misalnya, kena denda gitu ya, lupa atau terlambat lapor atau nggak lapor gitu, harusnya nggak mungkin, selain bayar pajak atau mungkin nggak kena pajak Kak Kris, Malah nggak kena pajak sama ya. sekali ya, nihik gitu ya? Iya, Hmm. tapi nggak lapor, aduh Waduh, pasti kena denda gitu. betul. Harusnya itu bisa dihindari, tidak, kena denda, tapi malah kena karena tidak lapor atau tidak tahu begitu, Oke. harus lapor. Nanti dendanya itu ya, diberitahukan lewat STP, surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. I see. Jadi ya, wah lumayan banget nih ya kawan jadi nanti saya kalau lapor 1 April kena denda 100.000 dong, Kak. Oh, Padahal saya udah dipotong sama pemberi kerja ya, sama kantor tuh udah dipotong sebenarnya. Jadi ingat ya kawan pajak ya, jangan sampai lupa batas waktu pelaporan, jangan sampai lewat karena nanti ya supaya nggak dapat surat cinta nih dari kantor pajak. Jadi sebenarnya kita cinta wajib pajak tapi kita nggak pengen nyuratin gitu. iya. Oke selanjutnya nih Kak, ini tentang pelaporan persiapannya lah ya. Oke. Oke, jadi sebenarnya apa saja sih yang perlu disiapkan oleh kawan pajak nih untuk pelaporan SPT tahunan ya untuk tahun depan itu? Jadi yang tinggal Persiapannya ya, tadi loh Kak, persiapan kita biar cukup nih. jadi saya jelasin sedikit lah. Saya jelasin lah ya untuk hal pajak. Jadi yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, pegawai atau karyawan atau honorer gitu ya, PNS, TNI, Polri, P3K atau yang mendapatkan gaji rutin dari tempat kerjanya, itu silakan siapkan namanya bukti potong dari tempat kerja. I see. Gitu ya, bukti potong atau form 1721 ya, ini nanti itu berisikan rekapan penghasilan setahun, pengurang pengurang ser pengurangnya gitu ya, Pengurangannya. kemudian juga, jumlah pajaknya Oh. gitu ya, yang dipotong berapa, yang dibayarkan oleh pemberi kerja berapa, pokoknya gitu. Jadi dasar pelaporannya dari bukti potong tersebut, Mhm. tuh. Nah itu yang mengeluarkan siapa? Pemberi kerja, tempat kerjanya gitu, dari bendaharanya gitu, atau yang mungkin pokoknya pasti yang ngurus ya, bagian keuangan, bagian bendahara lah pokoknya. Betul betul betul. Namanya, form 1721. Nah untuk, para pegawai negeri gitu ya, ASN, TNI, Polri, nama bukti potongnya itu 1721A2. Mungkin lebih familiarnya A2 gitu ya. Aduan. Iya, jadi untuk yang, selain ASN, TNI, Polri atau mungkin kayak karyawan swasta begitu, bukti potongnya namanya 1721A1 A1. begitu. Baik. Sama-sama 1721 tapi yang, pegawai negeri itu namanya A2 begitu. Nah yang kedua, nah selanjutnya nih Kak Kres, untuk wajib pajak, orang pribadi non karyawan, UKI, atau yang punya, usaha gitu ya, penghasilannya dari usaha, itu siapkan rekap omset atau penghasilan kotor per bulan dari Januari gitu ya, sampai dengan Desember tahun yang mau dilaporkan. Oke. Kalau wajib pajak itu sudah melakukan pembayaran yang final
dan pembayaran finalnya 0,5%. Yang PP 23 atau BP 55 kalau sekarang ya. 55 sekarang. Siapkan juga bukti bayar bulanannya. Nah, itu semua dasar untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, yang ketiga, untuk wajib pajak badan Oke. yang masih menggunakan tarif PP 55 juga yang 0,5% atau biasa dikenakan ya itu tadi ya PP 55 atau 0,5%. Jadi silakan dibawa juga rekapan omset kotornya seperti yang orang pribadi usahawan juga gitu ya. Jadi rekapan per bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember gitu ya, berapa omsetnya, berapa PPh-nya yang sudah dibayar, bukti bayarnya gitu. Dan untuk badan harus menyiapkan laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi selama 1 tahun. 1 tahun. Dan berlaku juga untuk semua jenis pajak jenis wajib pajak nih, Kak. Siapkan juga daftar hutang, harta, hutang, dan aset. Aset yang dimiliki per tahun yang mau dilaporkan yang mau dilaporkan misalnya ini kan yang mau dilaporkan 24 ya. Jadi berarti harta, hutang, atau aset yang dimiliki selama tahun 2024 gitu. Jadi biar mudah juga Kak ketika pengisian SPT tahunannya. Jadi nggak kelabakan tuh ketika mengisi, "Aduh ini datanya dari mana ya? Ini ambilnya dari mana ya?" Gitu. Jadi diambil dulu semua datanya baru isi SPT tahunan biar gampang. Jadi untuk orang pribadi mungkin disiapkan juga daftar kartu keluarga untuk yang kepala keluarga gitu ya, gitu. Ada tanggungan berarti sesuaikan gitu. Dan untuk badan siapkan daftar pengurusnya, Oh, namanya, alamat, NPWP, jabatan gitu ya. ya itu diisi di SPT tahunannya. Oke, betul sekali Kak Agning. Jadi seperti itu ya kawan pajak ya, hal-hal yang perlu disiapkan terutama untuk daftar harta dan utang tuh yang mungkin karena tiap tahun kan mungkin ada harta baru, harta yang bertambah, berkurang sekali. Nah, utang-utang juga nih yang baru ambil di tahun berjalan misalkan. Nah, itu nanti dilaporkan juga di SPT tahunannya maupun utangnya sisanya berapa nih sebenarnya. Tadi kan pasti kan dicicil nih selama 1 tahun. Murah ya, Bang. Atau kalau utangnya nambah lagi juga bisa-bisa aja. betul. Pokoknya mungkin nilainya berubah lah. Betul. Dan untuk data-data seperti ini kawan pajak kalau misalkan kawan pajak pernah laporan SPT tahunan tahun sebelumnya, itu nanti data-datanya tuh otomatis bisa Tarik. ditarik, bisa diambil jadi datanya nggak perlu kawan pajak input-input lagi dari nol. Ya. Jadi data yang kemarin sudah diisikan itu bisa diambil lagi di tahun ini. Sehingga nanti Tapi tinggal diedit aja Diedit. berarti. betul sekali. Tapi kalau sama, Iya. udah paling deh bagian nilainya kalau hutang. Jadi nggak perlu repot-repot lah kawan pajak lah. Seperti itu. Oke, Kak nih. Jadi mungkin ini juga kawan pajak sebenarnya udah pada tahu nih. Tapi supaya bisa kita jelaskan lagi nih, untuk pelaporan SPT tahunan ini sebenarnya untuk sementara ini bisa dilakukan lewat apa, Kak? Lewat apa aja? Oke oke. Jadi yang sudah kawan pajak ketahui pastinya, apalagi yang sudah pernah lapor SPT tahunan nih, Betul. gitu ya. Ada 2 cara ya, ada 2 cara untuk lapor SPT tahunan yaitu manual dan online. Manual dan online. Namanya manual ya Kak Kris ya, pasti pengisiannya serba manual. Jadi harus diisi di formulir SPT-nya, di fisiknya ya, fisik kertasnya gitu Kak Kris, diisi manual pakai pulpen gitu atau mungkin diketik tapi harus dicetak juga fisiknya begitu ya. Lalu diisi lengkap, di-stempel, tanda tangan, baru dilaporkan ke kantor pajak Baik. tuh. Dan karena untuk sekarang ya Kak Kris, zaman sekarang kan udah apa-apa udah serba pakai teknologi ya, sudah canggih gitu teknologinya. Udah banyak juga yang bisa menggunakannya gitu ya. Maka ada cara juga pelaporan SPT itu secara online melalui laman DJP online DJP online. gitu ya. Pengisian SPT-nya dilakukan secara online melalui e-filing, Oke. form e-filing ataupun e-form. Nanti tinggal klik kirim, sudah selesai lapor SPT tahunannya. Nggak perlu tuh jauh-jauh datang ke kantor pajak, mungkin yang jauh gitu ya, kantor pajaknya. Jadi dimanapun kapanpun bisa lapor SPT tahunan selama ada tentunya jaringan karena Kak Kris gitu. Jadi semakin mudah untuk lapor SPT tahunan. Kalau misalnya ada kawan pajak mau lapor SPT tahunannya di tanggal 1 Januari gitu. Wow. Kan kalau kantor pajak kan tutup, kalau mau manual aduh, Iya, kita tahun baru bakar-bakar kembang api lah. saya mau lapor SPT tanggal 1 gitu, ya sudah bisa lewat online kan. Lewat online.
Jadi hari libur pun, hari Minggu, Sabtu pun tetap Bisa kan dilakukan. lapor SPT tahunan, betul. Meskipun itu baru tanggal 1 ya, Kak. Iya, betul Bang. Bisa banget nih, kawan pajak lagi vacation gitu di luar negeri pun selama ada internet pun bisa ya? Betul. Jadi nggak harus kantor pajak kami ya? Iya. Betul, karena kalau kantor pajak pasti harus di hari kerja, di jam kerja juga nih, Kalau kawan pajak yang sudah pernah online, ya sudah online terus gitu. apalagi harus ngantri-ngantri kan nih. Aduh repot deh, Repot banget ya pokoknya kawan pajak di sini. makan waktu kan. Betul, dan tentunya semua layanan itu apa, Kak? Yes, ya, gak mau lapor seluruh online maupun datang langsung Langsung gratis. layanan kita semua gratis kawan pajak. Betul. Dan kita tidak pernah meminta uang ya, imbalan apapun itu. Terus kalau misalkan ada Udah dibayar itu nanti ya pajaknya. Kalau ada penghitungan pokoknya belum dipotong begitu, pajaknya dibayar. jadi uang itu nggak ada di pegawai pajak, Dibayarnya di mana Kak Grace? di kantor pos atau di bank. Atau di mobile now bisa di tunai atau di Iya, zaman sekarang lagi ya udah tadi ya teknologi udah canggih. Pakai aduh udah ada billingnya, tinggal bayar pakai e-banking. Tokopedia bisa Kak? Tokopedia bisa. Jadi mobile banking seamless lah kawan pajaknya. Nggak perlu repot-repot. Antri di bank kan biasanya antri ya. Betul 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 betul. Dan kalau misalkan kita mau konsultasi secara online pun bisa juga ya, dan itu di kantor pajak manapun bisa ya? Bisa banget Kak Toys. Jadi kalau misalnya ternyata domisili kawan pajak nih terdaftar di Maros, tapi mungkin lagi di Jakarta, tentu ya kerja gitu di Jakarta, tapi di Maros. Terdaftar juga di Maros. Mungkin kalau konsultasinya langsung lebih sukanya tatap muka begitu, boleh konsultasi ke kantor pajak terdekat di sana gitu. Oke, betul banget Kak Agni. Oke, kalau kita ngomongin SPT tahunan yang online tadi ya, dari tadi ya, itu sebenarnya kalau online berarti otomatis yang kita tangkap adalah kayak ada akunnya gitu ya, kayak media sosial gitu ya, tapi khusus untuk laporan SPT tahunan. Betul. Nah itu sebenarnya, gimana? Ada syarat-syaratnya nggak? Iya. Tips and triknya nggak? Betul, jadi gini Kak Kris, jadi untuk kawan pajak yang belum pernah lapor SPT tahunan, mungkin agak bingung nih, ya kan? Kayak tadi Kak Kris bilang ada aktornya apa enggak dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu pastikan dulu kawan pajak sudah memiliki akun DJP online. Yang tadi Kak Kris bilangnya DJP online. Nah, halamannya ada di DJP online digabung, djponline.pajak.go.id. I see. Nah, anggaplah kawan pajak nih belum pernah nih lapor SPT tahunan, belum pernah aktivasi akun DJP online-nya. Maka yang paling pertama itu siapkan yang namanya kode EFIN. Kode Atau Electronic Filing Identification Number. Kode EFIN itu dapetnya dari mana Kak? Dari mana? Dari kantor pajak Kak, Kresi. Jadi nanti kawan pajak bisa dapatkan kode EFIN-nya di kantor pajak. Pajak ajukan dulu namanya permohonan kode EFIN gitu ya. Kalau permohonannya diterima nanti kawan pajak diberikan kode EFIN-nya. Dan kode EFIN ini harus kawan pajak simpan baik-baik karena ini simpannya rahasia. Rahasia. Ternyata untuk pemindahan kode EFIN nggak bisa diwakilkan Kak Kris karena itu apa ya kayak kunci kan tadi ya. Jadi nggak bisa dikasih ke sembarang orang gitu. Karena ketika sudah punya EFIN ya bisa dibuka data DJP online ya, data perpajakannya bisa. Data perpajakannya bahkan bisa dibuka sama sekali. Makanya harus disimpan baik-baik, jangan ditaruh sembarangan. Betul, nanti akunnya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ya, dipakai. DJP online-nya nggak bisa login, nah seperti itu. Karena EFIN itu kode unik ya kawan pajak. Dan ini boleh tahu nggak sih gimana sih cara mendapatkan EFIN ini? EFIN-nya Saya baru terdaftar nih NPWP saya. dalam kodenya itu rahasia ya. Pasti ada syarat-syaratnya Kak Kris untuk mendapatkan kode EFIN-nya. Jadi tadi ada permohonan ya, formulir permohonan. Formulir itu bisa di-download di pajak.go.id. Oke. Ya, bisa itu. Ya, Direktorat Jenderal Pajak. Ya, betul. Bisa juga di kantor pajak terdekat. Ini kantor pajak mana aja tersedia. Pajak manapun bisa ya. Formulir EFIN ini. gitu. Nah, untuk pengajuannya syaratnya itu tadi formulir ya diisi lengkap, ditandatangani untuk orang pribadi ya. Oke. Kita bahas satu-satu untuk orang pribadi, formulir, fotokopi KTP dan NPWP. Formulir diisi lengkap dari nama, NIK, kemudian email, nomor HP begitu Kak Kris. Oh, harus fotokopiannya juga ada ya Kak Api ya? Yes. Dan itu harus diajukan langsung juga ya? Langsung. Oke, gitu. oke. Kemudian untuk badan, Baik. formulir juga harus diisi ya. Tentu saja formulir ditandatangani, distempel tambahannya kalau untuk badan.
kemudian fotokopi NPWP badan sama, NPWP-nya dan KTP pengurusnya yang nah untuk khusus Evin badan ini Kak, Kris pastikan NPWP pengurus itu aktif terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan Evin badan, Oh. gitu. Karena biasanya kalau misalnya belum aktif, disuruh aktifkan dulu itu Dan pengurusnya. Pengurusnya harus punya Evin dulu ya, Kak. Untuk pengajuannya langsung ke kantor pajak, tidak bisa diwakilkan. Untuk orang pribadi bisa diajukan ke kantor pajak mana aja, Kak Kris, gitu bisa. Tapi untuk NPWP badan hanya bisa diajukan di kantor pajak, di mana NPWP badannya terdaftar. Oh, I see. Jadi orang pribadi itu bisa di mana Di mana itu ya begitu, Heeh, Kak. dan kebetulan dulu kan pernah sempat online lah ya, Iya. ya karena waktu Covid kan kita nggak bisa tatap muka langsung, kita nggak bisa silaturahmi langsung dengan kawan pajak. Tapi itu kebijakan untuk pas Covid karena sekarang tuh udah, sudah tidak pandemi, ya sudah dinyatakan. Udah normal kembali lah ya, Kak, nih ya. Jadi memang Jadi memang ya mau nggak mau Evin-nya harus diajukan secara langsung. Bisa di kantor pajak manapun untuk orang pribadi, tapi untuk yang badan itu memang harus di kantor pajak terdaftarnya, di mana administrasinya NPWP badan itu di terdaftarnya gitu ya. betul banget, Iya. Kak Kris. Oke, seperti itu ya, kawan pajak yang mau melaporkan SPT tahunannya secara online pastikan sudah memiliki Evin. Jadi, seperti itu untuk laporan secara online-nya. Oke, Kak Agni, mungkin cukup panjang nih yang kita bahas di podcast kali ini. Untuk penutup mungkin ada sepatah kata dari Kak Agni atau 2 patah juga? Yes, ada Kak Kris, tentu aja. Terima kasih ya Kak Kris. Mungkin sedikit, memberikan kesimpulan ya Kak Kris ya. Jadi kawan pajak dimanapun yang masih, atau yang sudah memiliki NPWP gitu ya khususnya, berbentuk badan maupun orang pribadi, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya setiap tahun gitu ya, dan memenuhi kewajiban kewajiban perpajakan lainnya tepat waktu ya. Agar kawan pajak tidak dikenakan sanksi atau denda karena tidak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Betul sekali, karena kan memang sebenarnya banyak ya Kak Kris untuk, dan beda-beda tiap tipe, penghasilan sih atau ya KLU-nya beda lagi. Nah itu mungkin ketentuannya beda lagi. Agar, kawan pajak kan nggak perlu harus semua-muanya gitu ya. Kawan pajak misalnya nelayan tapi mungkin, mempelajari jasa karang begitu sih. Perlu kalau nggak ada kan terkait itu, kalau mau tahu aja boleh, tapi yang penting kawan pajak tahu yang kewajiban kawan pajak sendiri itu Iya, apa saja betul untuk sekali. itu. Itu bisa kawan pajak konsultasi ke kami gitu ya. Jadi, eee, nggak usah nggak usah, bingung Iya. gitu ya. Jadi kawan pajak Mana tuh Kak Agni? bisa ke sini, bisa lewat tadi yang kita udah sebutkan dan terus yang konsultasinya bisa di sini, bisa di, WA. WA ya, WA layanan helpdesk sekalipun ada, Jadi DM. kawan pajak kalau ada pertanyaan seputar perpajakan atau mungkin, tadi ya, tidak mengetahui nih apa aja kewajiban perpajakannya, Betul. bisa kawan pajak datang untuk konsultasi ke kami. Ah, Bisa melalui sarana manapun, bisa datang langsung ke kantor pajak, minta aja kantor pajak, nggak mesti terdaftar juga ya, gitu ya, di kantor pajak terdekat aja bisa, gitu. Bisa juga lewat layanan chat WhatsApp. betul. Di KPP Maros nih kebetulan kami ada satu nomor ya khusus jadi mungkin kawan pajak mau catat, ya, ada di 0811 461 809 ya. Kawan pajak bisa catat gitu ya, misalnya siapa tahu mungkin ada telepon gitu nomornya tersebut. Nah, itu mungkin dari karena nomor layanannya satu itu, untuk WA gitu ya. Bisa juga melalui direct message ya Kak, di Instagram. Kan kita juga punya Instagram-nya KPP Maros di @pajakmaros. Betul sekali. Ya, dan semua layanan yang kami berikan tidak capek-capek kita sebutkan gitu ya, kalau layanan kami semua itu gratis. Ada ya, Betul. tidak dipungut biaya apapun. Jadi kawan pajak jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut untuk konsultasi kepada kami. Betul. Apalagi nih kawan pajak, baru-baru mulai usaha gitu, contohnya punya terus baru punya NPWP ya, itu silakan konsultasi agar tidak kejadian, dikenakan denda karena ketidaktahuan kewajiban pajakannya, begitu ya. Sekali. Karena tuh misalnya kawan pajak itu daftar NPWP, Mhm, kalau sekarang sudah online ya, betul. di akhir itu kawan pajak kan langsung klik setuju ya,
Itu tuh kalau kaos pajak baca, itu ada, "Saya siap melaksanakan kewajiban perpajakan." Artinya kawan pajak memang sudah menyetujui gitu ya. Betul. Walaupun bentuknya itu tidak formulir, tanda tangan, Tanda begitu tangan kayak secara langsung gitu ya. tapi kawan Udah pajak sudah mengerjakan menyetujui, itu. sudah setuju, sudah, berarti, "Oh, ya saya sudah tahu ada kewajiban perpajakan." Betul sekali. Artinya kalau misalnya ada kewajibannya, ya memang harus dilaksanakan. Betul sekali. Jadi untuk kawan pajak semua waspada juga nih, karena lagi ramai juga yang Lagi ya, hangat banget nih. banyak Panas. penipuan ya mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak tuh ya atau kantor pajak berkia. Nah, jika kawan pajak itu mendapatkan mungkin SMS atau pesan dari atau WA gitu ya, kalau zaman sekarang WA ya sudahnya, dari nomor yang tidak resmi atau tidak dikenal atau mungkin kayak tadi kami kan sebenarnya ada nomor layanan Layanan ya. WA ya. Kalau misalnya bukan dari nomor itu mungkin bisa eee, hold dulu gitu ya, jangan Konfirmasi percaya. lagi lah. Iya, jangan langsung dipercaya. Walaupun mungkin datanya, eee, bisa digang Iya, mungkin ada verifikasi yang kawan pajak mungkin akan meyakinkan itu bahwa itu dari kantor nah itu caranya penipu ya, Kak, betul, Gles ya. kan penipu kan bisa aja dari mana sudut manapun untuk mengelabui wajib pajak semuanya gitu ya. Tapi yang kami bisa sampaikan ya itu tadi, kalau misalnya ada nomor yang tidak dikenal, tidak resmi begitu ya, atau, dicurigai begitu ya, kawan pajak bisa, tahan dulu, jangan Yes, dipercaya dulu, betul. lebih baiknya itu segera konfirmasi ke kantor pajak Kantor pajak terdekat. itu boleh. Gitu, jadi, nanti konsultasi bilang apakah ini valid atau enggak gitu ya, ya sudah gitu biar memastikan kalau itu memang penipuan atau tidak. Betul, apalagi kalau sudah sampai harus mentransfer sejumlah uang, tidak atau diminta biaya-biaya apapun, nah itu sudah patut dicurigai itu kantor pajak. Terus Karena kita tuh tidak pernah meminta imbalan apapun itu. iya, Oh, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih, ya, nih ya perbincangan kita pada hari ini di episode Bola Simak Bijak. Di kali ini ya, banyak informasi yang kita dapetin banget tentang kewajiban lapor lah, gimana cara lapornya, waspada tentang penipuan ya gitu ya. nah Evin tadi tuh Cara minta e-PIN juga gitu ya. Itu penting banget sih semuanya Kak Agni dan terima kasih juga, kawan pajak yang sudah menyimak seluruh rangkaian pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dan jangan lupa kawan pajak untuk tetap subscribe YouTube ini ya, YouTube channel ini KBP Pratama Maros dan jangan lupa juga follow IG kami di @pajakmaros. Di situ banyak informasinya sih, iya, banyak informasi terkini terkait perpajakan, di situ juga support update-nya dan di bio-nya juga ada nomor WA kami. ya, Jadi kawan pajak untuk menghubungi atau misalkan ada tadi laporan penipuan dan lain-lain, boleh konfirmasi. konfirmasi Kalau jauh ya ke kantor pajak mungkin atau lewat WA. tidak meyakinkan ada WA yang mengaku dari kantor pajak, silakan konsultasi di situ gitu ya, Betul, kantor pajak ya. betul. Terima kasih juga Kak Apni yang sudah hadir di Bersima episode kali ini. Nanti semoga di episode berikutnya, kita bisa membagikan materi-materi perpajakan lainnya lagi gitu ya, ya. Betul sekali. Terima kasih kawan pajak, tetap jaga kesehatan ya, selamat beraktivitas kembali. Saya Kris, pamit undur diri, Saya Agni. sampai jumpa di Bola Simak Bijak berikutnya. Dadah. Terima kasih.